Assalamualaikum Besti, kamu dan aku Mental Baja. Aku sekarang lagi ada di Pantai Sanur, Bali. sama dokter. Dok, Yeah. kemarin ada yang nanya nih Besti Echa, Hmm. katanya dopamin itu apa? Padahal Echa nggak tahu apa-apa nih tentang dopamin, jadi malu kan ya. Makanya Echa sekarang pengen tanya nih ke dokter, dopamin itu sebenarnya apa sih dok? Dopamin itu adalah neurotransmitter atau zat kimia yang ada di otak kita. Dia ini berfungsi dalam hal misalnya rasa senang, kenikmatan, kepuasan, kemudian ada yang namanya rasa penghargaan atau reward system. Oh, reward system itu apa sih? Reward system, kalau kita melakukan satu hal yang baik dan kita anggap penting, kita merasa sudah melakukan hal yang berharga gitu. Kayak kita mendapatkan sebuah hadiah, itu namanya reward system, Cak. Reward system itu berarti baik kan? Baik, iya. Berarti dopamin juga baik dong? Bener, dopamin itu baik sebenarnya fungsinya gitu. Nah, contohnya gini, kalau kita misalnya lagi lapar, kan pengen makan. Kemudian kita makan, ada kenyang di situ, ada rasa kenikmatan, kalau makanannya misalnya enak gitu ya, terus kemudian rasa puas. Nah, di situ kita ada rasa berharga karena sudah melakukan hal yang baik dan penting untuk hidup kita gitu. Disitulah keluar dopamin gitu. Ada nggak sih dampak negatif dari dopamin itu, dok? Nah, segala sesuatu yang berlebihan dan tidak terkontrol itu bisa berdampak negatif atau buruk. Sama dopamin juga seperti itu. Gitu. Kalau misalnya kita secara berlebihan nih, misalnya makan makanan yang enak, manis, gurih gitu misalnya, kita akan nagih terus makanan itu kayak coklat, es krim gitu misalnya. Kita akan nagih terus, ada risiko kecanduan di situ. Nah, kayak sosial media, kayak misalnya nonton drakor, nonton film-film di Netflix gitu, atau YouTube gitu misalnya, dan juga ada pornografi. Dan yang berbahaya juga adalah narkoba. Di situ semuanya sebenarnya dopamin naik juga dan levelnya itu tinggi sebenarnya di situ, Cak. Gitu. Dari beberapa hal yang tadi dokter contohin ya, Echa ngerasa nih, pasti juga pasti ada nih kayaknya yang kecanduan sosial media atau game atau nonton drakor itu yang paling susah, dok. Nggak tahu kenapa nih ya kalau misalnya nonton drakor itu kita nggak bisa sih satu episode, penasaran gitu, ujung-ujungnya maraton, dok. Di situ dopaminnya udah tinggi, udah meningkat sebenarnya di situ gitu. Ya makanya itu yang perlu dikontrol gitu. Cara menghindarinya gimana sih, dok? Cara untuk menghindarinya, nah diniatkan dulu, terus kemudian jadwalkan gitu. Tadi kan kuncinya adalah terkontrol dan tidak berlebihan. Makanya batasi aksesnya. Misalnya cuma 2 jam dalam sehari kita mengakses sosial media, kita mengakses drakor dan aplikasi-aplikasi lain kayak game gitu. Kita batasin gitu. Oh gitu. Kalau misalnya daya tarik akan sosial media atau drakor itu sangat tinggi misalnya nih, dok. Gimana tuh, dok? Ada karena lagi nggak caranya? Ya? Iya, susah banget. Ya, berdisiplin itu susah banget ya. Sangat susah. Oke. Ada sih satu cara yang cukup ekstrim dan sudah dilakukan oleh beberapa orang. Itu namanya dopamin detox, Cak. Apa tuh dopamin detox? Dopamin detox adalah tidak mengakses sama sekali atau berpuasa dari makanan-makanan yang enak tadi, kemudian dari sosial media, dari film drakor tadi, YouTube dan lain sebagainya. Itu dilakukan selama 7 hari, sama sekali nggak mengakses. Untuk mengganti aktivitas yang jadi untuk sosial media atau nonton drakor, kan ada waktu luang nih ya, dok. Pasti kan kita gabut, nanti kalau ujung-ujungnya balik lagi. Jadi untuk mengganti aktivitas itu apa sih, dok? Ya, jadi untuk menggantikan aktivitasnya bisa dengan berolahraga, bisa dengan menikmati alam seperti ini, gitu misalnya sunrise, sunset, terus kemudian bisa dengan ke gunung, ke hutan, gitu misalnya. Dan juga bersosialisasi dengan teman, dengan keluarga, karena aktivitas yang tadi itu pun sebenarnya mengeluarkan dopamin juga, tapi dia kadarnya lebih terkontrol gitu, tidak berlebihan. Gitu. Berarti si dopamin ini nggak bisa dihilangin, tapi bisa dikurangin gitu ya? Iya, benar-benar. Bisa dikontrol gitu. Dok, kan tadi cuma 7 hari nih kita puasa, sisanya gimana tuh? Nah, kalau sudah selesai nih 7 hari, sudah sukses ya, gitu. Sukses. Misalnya puasanya sukses 7 hari.
Nah, selanjutnya bisa melakukan dopamin detox ini dengan 1 hari dalam seminggu. Dipilih tuh, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu kita nggak ngakses sosial media, nggak ngakses game, nggak makan makanan yang enak manis gurih tadi gitu. Itu bisa dilanjutin terus setiap 1 minggu, pilih 1 hari. Gitu. Oh gitu. Jadi cheating day gitu ya? Iya, cheating day-nya dengan dopamin detox. Aduh, Dok, makasih banyak loh. Jadi nanti kalau misalnya temen Echa ada yang nanya nih dopamin apa, Echa udah bisa jawab sekarang. Makasih banyak Dok ya. Mungkin sekarang waktunya pamit. Besti, Echa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!